Takdir itu tidak ada karena manusia memiliki kehendak bebas. Takdir itu kan Oke. begini konsepnya. Takdir adalah manusia sudah dibingkai oleh Tuhan, pokoknya kamu itu cerita hidupnya begini, sudah disusun suatu boleh dikatakan skenario. Kita tinggal mengikuti skenario Tuhan. Tidak. Takdir itu tidak ada. Dalam kekristenan itu tidak kenal takdir. Karena kita memiliki kehendak bebas yang bisa memilih apapun yang kita mau, bukan yang di luar kehendak Allah. Jadi tidak ada takdir. Karena kita bisa memilih apapun. Tuhan mengarahkan, Tuhan itu hanya bisa mengarahkan, bukan menentukan. Untuk hidup kita. Jadi untuk hidup kita Tuhan tidak pernah menentukan, tapi Tuhan mengarahkan, membuat rencana. Tapi apakah kita menyesuaikan dengan rencana Tuhan itu atau tidak, itulah persoalannya. Kan sebenarnya awal mula di Taman Eden itu rencana Tuhan apa? Rencana Tuhan adalah manusia hidup di Taman Eden bersama dengan Dia menaati perkataannya. Apa yang dibuat? Adam dan Hawa berdosa. Apakah itu takdir? Bukan. Itu pilihan bebas. Itu pilihan bebas. Kata kunci di sini adalah pilihan bebas. Ini nyambung dengan yang sudah saya lihat. Kalau Tuhan menjaga pohon itu dengan pedang bernyala kan nggak mungkin ngambil pohonnya, Romo. Nah itu tidak lagi pilihan bebas. Justru cinta itu ada nilainya kalau punya pilihan bebas. Sekarang saya gambarkan. Manusia dan Tuhan itu hubungan seperti laki-laki dan perempuan menikah. Kalau Allah mencintai kita karena bebas mencintai kita. Manusia mencintai Allah kalau karena bebas mencintai manusia, bukan karena dipaksa. Kalau tadi pohon dijaga oleh pedang bernyala, ditakut-takuti, jangan ke sini. Itu berarti tidak lagi pilihan bebas. Manusia taat bukan karena mau taat, tapi karena takut. Ketakutan bukan cinta. Dan Allah menginginkan kita membalas cintanya dengan pilihan bebas. Saya beri perbandingan sedikit dengan bahasa Jepang. Kalau Anda laki-laki dan perempuan itu saling mencintai, menikah gitu ya. Anda memilih pasangan itu yang sama-sama mencintai atau Anda memilih kalaupun Anda bisa memaksa, kemudian orang menikah terpaksa gitu, lebih indah mana sih? Ya lebih indah saling mencintai. Disitulah nilai cinta yang sesungguhnya. Nilai cinta yang sesungguhnya adalah kalau dua pihak itu saling sama-sama memberi dan menerima. Apakah Allah bisa membuat kita taat kepadanya 100% dengan dibuat di program begitu? Bisa. Tapi apakah itu mencintai? Bukan. Kita robot. Allah Ya. tidak sedang menciptakan kita sebagai robot, tetapi kita yang mampu punya potensi untuk mengasihi Allah. Bahwa potensi itu beresiko, betul. Sama seperti gravitasi. Gravitasi itu beresiko, betul. Tetapi kan gravitasi itu ada gunanya. Cinta itu beresiko, betul. Tapi cinta itu ada gunanya. Pilihan bebas itu beresiko, betul. Kita bisa beresiko, berdosa. Sama seperti juga gravitasi berisiko menjatuhkan kita dan mati. Tapi itu Tuhan ciptakan kehendak bebas itu supaya klop gitu loh. Dan itulah cinta namanya. Salib itu menjadi apa? Kebodohan dan batu sandungan. Nah justru itulah sebenarnya kayu salib itu memang tidak gampang dimengerti. Karena disitulah cinta kasih Allah yang sesungguh-sungguhnya hadir bagi kita. Maka dinalar itu sulit sekali. Maka dikatakan kebodohan dan batu sandungan. Jadi sebenarnya kalau kita mau menalar salib atau kurban Yesus pada kayu salib, sebenarnya renungannya agak simpel begitu. Tuhan sampai seperti itu demi aku. Dan memang cinta itu tidak bisa dinalar. Gampangnya, bahasa gampang, kalau ada gedung kebakaran, kemudian ada bayi anak kecil di dalam, sudah terbakar, mamanya di luar. Menurut Anda para mama, mama itu akan masuk menerobos api atau diam di luar, saudara-saudari? Masuk. Itu konyol atau konyol? Itu konyol. Dan memang cinta itu konyol. Dan Allah rela sekonyol itu, tanda petik, demi menolong kita supaya dosa kita diampuni. Cinta itu memang di satu titik memang menjadi seperti konyol.
Kalau kebakaran ibu itu masuk ini kan sebenarnya kan tindakan konyol. Tapi itu cinta yang tak dapat dibendung. Allah sampai seperti itu di kayu salib direndahkan hancur-hancuran begitu tuh konyol. Tapi itulah cinta yang tak dapat dibendung. Sama seperti seorang mama yang cintanya tak dapat dibendung, masuk menerobos kobaran api, membahayakan dirinya sendiri, anak yang nangis, "Oe, oe, oe, oe," dapat kembali ke pelukannya selamat. Dia tidak pedulikan tergores, terbakar, apapun, tapi anaknya selamat. Nah itu saudara-saudara. Begitu ceritanya salib itu. Ada dua sisi mengenai ini. Pertama dari sisi Allah. Hanya Allah yang kemudian sanggup membereskan ini semua. Karena manusia tidak lagi sanggup. Karena dosa itu terus berulang, sehingga tadi itu kurban yang perjanjian lama atur tadi itu sistem yang sudah Tuhan atur tadi itu tidak lagi mencukupi untuk menghapus dosa manusia. Sampai kapan gitu istilahnya? Terus saja. Dari sudut Allah begitu. Karena manusia sudah tidak sanggup menyelesaikan persoalan dosa ini dan hanya Allah yang sanggup turun tangan. Tetapi turun tangannya Allah bukan sewenang-wenang. Turun tangannya Allah mengikuti sistem ilahi yang sudah beliau buat. Bukan mengkhianati. Mengkhianati itu maksudnya mulai hari ini semua aku hapuskan, bereslah, cincailah, sudah. Itu mengkhianati namanya. Karena sistem sudah dibuat, dikhianati sendiri. Tuhan bukan pengkhianat atas hukumnya sendiri. Itu dari sisi Allah. Dari sisi manusia, Tuhan mau memberi kita teladan yang sesungguhnya bahwa manusia itu mungkin loh untuk taat. Manusia itu bisa loh untuk taat. Karena apa? Karena Yesus sungguh manusia. Memang Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Tetapi Yesus betul-betul sama seperti kita manusia, punya keinginan, punya perasaan, punya kecenderungan, punya apapun sama seperti kita, termasuk punya potensi-potensi memilih yang jahat. Melanggar firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu tidak berbeda dalam hal kemanusiaan dengan kita. Jadi dari sisi manusia, Allah mau memberitahu kita, hei manusia, memang aku melihat kalian ini sudah begitu hancurnya untuk tidak bisa taat kepadaku. Tetapi ketaatan itu bukan sesuatu yang khayalan. Ketaatan itu mungkin oleh manusia. Buktinya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari, apakah Tuhan Yesus itu berbeda dengan kita dari sisi kemanusiaan? Alkitab katakan sama. Beliau sama dalam segala hal kecuali satu, dalam hal dosa. Itu bukan karena dibuat tidak berdosa, tetapi karena beliau memilih tidak berdosa. Berarti kita mau diberi teladan, kalau kita ngomong kepada Allah, Tuhan nggak bisa, susah sekali taat kepadamu Tuhan, apalah manusia ini terbatas dan sulit Tuhan. Tuhan Allah katakan, bisa loh, itu anakku bisa. Dia manusia sungguh seperti kalian, dan dia bisa melakukan ketaatan. Jadi itu dari sisi manusia memberi suatu teladan yang unggul bahwa manusia mampu melakukan itu. Dengan kata lain, Tuhan Allah Bapa kita mau bilang, aku menciptakan kalian dengan akal budi, dengan kehendak bebas, dan itu cukup untuk kalian memilih aku dengan taat. Betul, memang ini tidak selalu gampang dilakukan, tapi Tuhan memang menginginkan seperti itu. Apapun masalah kita, solusinya haruslah solusi yang taat pada tanda petik sistem ilahi, hukum Tuhan. Karena tadi itu kita sudah lihat, kalau kita mengkhianati hukum ilahi itu, atau hukum yang sudah Tuhan tetapkan, bukan solusi yang datang, tetapi kerusakan yang lain lagi. Sambil contoh, Anda punya masalah keuangan. Tuhan katakan taatlah, andalkanlah aku saja. Apakah aku ini kurang kaya sehingga tidak bisa membuat kamu kaya? Tapi kita pergi pada paranormal, kita pergi pada dukun, kita pergi pada gunung kawi contohnya. Itu kan berarti melanggar hukum ilahi. Dan pelanggaran pada hukum ilahi, ini saya beri contoh saja,
Seperti itu, jangan ada yang merasa tersinggung, kalau ada ya bertobatlah saja, gitu saja, gitu ya. Nah, apa namanya, apa yang kita berbuat tadi melanggar hukum ilahi dan kita tahu pengkhianatan pada hukum ilahi berakibat kerusakan yang lain lagi. Maka betul, seberat apapun masalahnya saudara-saudari, memang tidak gampang dilakukan, taatlah pada sistem Tuhan, pada hukum Tuhan, pada jalan Tuhan, pada cara kerjanya Tuhan. Sebab hanya kalau taat itu akan terjadi kembali sungguh amat baik. Pengkhianatan pada hukum ilahi berakibat kerusakan yang lain lagi, yang lain lagi, yang lain lagi. Tuhan sudah tahu. Bahkan Tuhan sudah tahu akhir dunia itu seperti apa. Dalam sekali lihat. Jadi memang Tuhan Maha tahu. Jadi sebenarnya Tuhan mengambil resiko menciptakan manusia. Tapi apa? Kok tetap diciptakan? Cinta gitu. Tuhan mau mencintai, Tuhan mau mengasihi. Kita sebagai anak-anaknya, bukan sebagai budak atau hamba-hambanya, tapi diangkat menjadi anak. Jadi memang betul, Tuhan itu tahu. Tuhan tahu nanti akan ada kejadian ini, bahkan sampai akhir zaman. Karena Tuhan melihat segalanya dalam sekali lihat. Bahkan yang belum ada Tuhan tahu. Nanti akhir zaman itu kapan, seperti apa, kejadiannya apa. Bahkan nanti akan ada manusia hitam yang namanya Bayu, yang menjadi Romo, Tuhan sudah tahu. Jadi betul Tuhan tahu segalanya. Tapi kok mengambil resiko itu? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa gravitasi itu membuat potensi orang mati jatuh? Tahu nggak Tuhan? Tuhan tahu. Tapi kok Tuhan tetap ciptakan? Karena sungguh amat baik. Jadi ciptaan Tuhan dalam hal ini selalu ada resikonya. Tetapi kita dibekali yang namanya kehendak bebas dan akal budi. Dan akal budi kehendak bebas itu diterangi oleh tuntunan ilahi yang namanya firman Tuhan. Dalam diri kita sudah ada dua itu, yaitu kehendak bebas dan akal budi. Bisa mikir, membedakan yang sana yang ini, sistem ilahinya yang mana, harus ikut yang apa, itu akal budi. Dan kehendak bebas untuk memilih dan melaksanakannya. Dan dua hal dalam diri kita itu diterangi yang namanya wahyu Tuhan, firman ilahi, penuntun. Maka dikatakan firmanmu pelita bagi langkahku, itu begitu. Nah gitu. Jadi memang ada resiko, tetapi Tuhan memberi rambu-rambu, marka jalan, petunjuk-petunjuk, bahkan petugas keamanan yang mengantarkan kita untuk sampai pada rute tujuan.